Gak masuk akal memang, hantu pergi ke toilet, hantunya kebelet pipis. Ya, aku cuman, oke, tahan, oh my god. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan ngebahas buku yang sebenarnya udah agak lama populer, tapi baru aku baca akhir tahun kemarin. Judulnya adalah Funikuli Funicula karya Toshikazu Kawaguchi. Kalau aku harus mendeskripsikan novel ini dengan 3 kata, aku akan memilih magical realism, heartwarming, and sweet. Novel ini mencangkup rasa senang, sedih, dan juga hangat. Tapi di balik itu semua ada unsur magis yang menjadi keunikan si novel ini. Aku memilih membaca novel ini karena pertama dia memang sempat populer, yang kedua dia udah ada adaptasi filmnya. Ya, filmnya udah ada, tapi yang berbahasa Jepang. Ya benar. Dan ada unsur magisnya. Jadi memang kalau sebelumnya yang terjemahan Korea yang kemarin itu aku nggak tahu sama sekali sinopsisnya. Kalau yang ini memang aku tahu sinopsisnya. Yang secara singkat ini merupakan kafe yang bernama Funikuli Funicula, yang di dalamnya itu terdapat mitos kalau kafe itu punya sesuatu yang bisa membawa kamu untuk melintasi dimensi waktu. Nah, sebelum ke reviewnya, aku akan coba menjelaskan sinopsisnya dulu. Seperti yang udah aku sebutkan di awal, Funikuli Funicula ini merupakan nama kafe yang ada di Jepang, dan kafe ini terletak di bawah gedung yang kalau kamu pengen ke sana, kamu tuh harus menuruni tangga ke bawah, yang artinya si kafe ini tuh ada di basement, dan kafe ini tuh punya desas-desus yang sudah beredar dari masa lampau ketika Jepang masih belum terbiasa dengan yang namanya kopi. Tapi kafe ini udah berdiri pada saat itu. Ketika orang-orang tuh sebenarnya nggak terlalu suka sama kopi, tapi kafe ini udah menyediakan yang namanya kopi. Dan kafe ini udah bertahan selama ya berpuluh-puluh tahun sampai sekarang dengan desas-desus yang mengatakan bahwa kafe ini bisa membawa kamu ke masa lalu atau ke masa depan dan hanya sekali seumur hidup. Tapi untuk ke masa lalu atau ke masa depan itu ada syaratnya, dan syaratnya menurut aku cukup ribet yang bisa bikin orang-orang tuh buat nyerah duluan gitu sebelum maju untuk mencoba ke masa lalu atau ke masa depan. Ini dia syaratnya. Yang pertama, kamu tidak akan bisa menemui orang yang belum pernah ke kafe itu. Dan kedua, kenyataan tidak akan bisa dirubah. Jadi meskipun nih kamu misalnya nih pengen nemuin mantan, tapi mantan kamu itu gak pernah masuk ke kafe itu, jadi ya percuma. Terus kalau misalkan nih, meskipun nih kamu udah bareng mantan, terus kepengennya tuh kamu tuh gak mau putus gitu sama mantan kamu, atau mencegah mantan kamu untuk tidak menikahi perempuan lain misalnya, atau menikahi pasangan yang lain, tidak menikahi kamu gitu kan, yaitu meskipun kamu udah berusaha gitu ke masa lalu, terus bilang tolong dong jangan nikahin dia, nanti hidupmu akan menderita dan sebagainya gitu kan. Pokoknya kamu tuh bener-bener mencegah agar si mantan kamu tuh nggak nikahin si pasangan pilihannya gitu. Tapi pada kenyataannya tetap tidak akan bisa dirubah. Mantan kamu tetap nikahin orang yang jadi pilihannya, tetap kayak begitu. Jadi ya sebenarnya percuma juga. Yang ketiga, hanya bisa ke masa lalu dengan duduk di bangku tertentu. Jadi di dalam kafe itu ada satu bangku yang selalu diduduki sama wanita pakai gaun putih, dan kamu hanya bisa ke masa lalu kalau duduk di bangku yang diduduki oleh cewek bergaun putih itu. Dan naasnya, cewek itu merupakan hantu yang kalau diganggu ya bisa marah dan bisa bikin kamu jadi nggak bisa bergerak, terus ngerasa kayak ketindih, ya kayak gitulah paranormal experience nantinya. Kan ngeri-ngeri sedep, jadinya orang juga pasti bakalan mikir lagi untuk duduk di bangku itu atau berusaha untuk memindahkan si hantu. Tapi kamu akan bisa duduk di bangku itu kalau si hantunya pergi ke toilet. Nah,
Gak masuk akal memang, hantu pergi ke toilet, hantunya kebelet pipis. Ya, tapi ya memang begitu katanya. Rules-nya memang begitu. Sekarang yang keempat, tidak boleh berpindah bangku saat sedang duduk di masa lalu. Nah ini juga agak ribet kalau misalkan nih, misalnya nih kamu ketemu gebetan atau kamu ketemu siapalah sahabat kamu yang dulu pernah datang ke kafe itu, tapi sahabat kamu tuh duduknya di berjauhan gitu. Misalnya kamu udah datang duluan duduk di bangku itu, tapi teman kamu tuh duduk di bar misalnya. Ya kamu harus ngomongnya tuh jauh-jauhan. Emang agak ribet. Kebayangkan? Tapi rulesnya memang begitu, bagaimana lagi gitu kan. Next, masih ada rulesnya. Waktumu di masa lalu hanya sampai kopi mendingin. Jadi ritualnya adalah ketika kamu udah duduk di bangku itu, terus kamu akan disediakan kopi panas, dan waktu kamu dari semenjak kopi itu dituangkan sampai kopi itu mendingin. Nah, gimana, panik nggak tuh? Misalnya kamu paling cuman punya waktu sekitar 1-2 menit kayaknya, atau 2-3 menit. Sebenarnya berapa lama sih dari kopi yang panas, yang baru dituangkan dari teko panas sampai ke mendingin? Aku juga agak kurang tahu berapa lama, tapi melihat dari si novel ini itu kayaknya agak lama ya, mungkin sekitar 3-5 menit mungkin ya. Tapi memang ada satu dialog yang bilang bahwa ini kopi kok cepet dingin. Next, nah yang keenam, harus menghabiskan kopinya sebelum dingin. Jadi ketika kamu berada di masa lalu atau masa depan, kamu tuh harus menghabiskan kopi kamu sebelum dingin untuk bisa kembali ke masa kini. Jadi kalau melanggar itu konsekuensinya bisa-bisa kamu jadi hantu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika kamu misalkan terjebak di 2 dimensi yang berbeda, terus apa badanmu kebawa ke sana atau sebenarnya hanya kesadaran kamu aja yang kebawa ke sana? Itu juga yang jadi pertanyaan aku sama novel ini. Yang terakhir ada jika melanggar akan terjebak di masa lalu dan menjadi hantu. Nah itu udah aku sebutin tadi. Jadi itu ke-7 rules yang ada di buku ini kalau mau ke masa lalu atau ke masa depan. Dan kamu hanya punya 1 kali kesempatan seumur hidup kamu. Jadi kalau udah pernah sekali melintasi dimensi waktu, kamu udah gak bisa lagi untuk melintasi dimensi waktu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya kesempatan itu, siapa yang akan kamu temuin dan kamu akan ngomong apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan masuk ke review bukunya. Jadi buku ini tuh punya 4 bab. Yang pertama itu kekasih, yang kedua suami istri, yang ketiga kakak adik, yang keempat ibu dan anak. Dari keempat ini sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Ketika sang kekasih ceritanya itu benar-benar heartwarming. Sebenarnya masih dalam tahap heartwarmingnya tuh kayak level 1 gitu. Sweet gitu ya. Terus yang kedua suami istri. Nah suami istri itu yang ini tuh sedih ada, tapi punya ending yang menghangatkan, dimana si suami istri ini tuh saling mensupport satu sama lain. Sebenarnya saling mencintai dan saling tidak ingin menyakiti satu sama lain, dimana si suami itu mengidap Alzheimer dan suaminya tuh kepengen kembali ke masa lalu ketika dia mengingat si istrinya. Cuman kan yang jadi pertanyaannya adalah begini, kalau dia mengidap Alzheimer terus pergi ke masa lalu, gimana kalau misalkan dia lupa dia itu tidak berada di masa kini? Ya bahaya kan. Makanya yang jadi menarik di sini adalah istrinya yang pergi ke masa lalu. Yang ini tuh paling menarik buat disimak nih. Bab ini yang paling nyes. Dan setelah ini ada lagi. Jadi belum habis ya nyesnya ya. Yang ketiga ada bab 3 itu kakak adik. Nah kalau yang kakak adik ini
adiknya ini saking menyayangi si kakaknya, dia itu terus-terusan datang ke Tokyo untuk menemui kakaknya. Sedangkan si rumah adiknya ini beserta rumah orang tuanya itu jauh sekali dari Tokyo. Jadi ibarat kata perjalanannya itu kayak Bandung ke Jakarta gitu. Dan dia setiap bulan pergi ke kakaknya, menemui kakaknya, membujuk kakaknya untuk pulang, sampai suatu hari adiknya ini meninggal karena kecelakaan. Ya, dan si kakaknya yang pergi ke masa lalu. Dan kalau ini tuh nyes banget, sampai bener-bener kayak deg-degan banget. Aduh, ini si kakak ini berhasil nggak ya gitu nemuin adiknya, berhasil nggak ya untuk tidak melanggar rulesnya gitu. Ini tuh deg-degan banget. Ini yang ketiga dan terakhir, ibu dan anak. Ini yang paling bikin confused, yang paling bikin bingung dan bener-bener bikin hangat banget. Dimana kalau ini aku juga baru tahu kalau si funicula ini tuh bisa mengirim ke masa depan ya dari bab si ibu dan anak ini. Jadi secara singkat, si anak ini pergi ke masa lalu menemui ibunya, dan ibunya ini pergi ke masa depan menemui anaknya. Ya, secara singkat seperti itu. Tapi ceritanya ini loh yang bikin oke, ini mah aku bisa nangis. Karena akhir-akhir ini tuh kayak nonton drakor aja udah bisa bercucuran air mata gitu. Nonton sinetron yang baru tuh, yang layangan putus tuh, itu bercucuran air mata saking sedihnya. Ya, dan terkadang novel juga bisa membuat aku kayak gitu. Tapi ya, aku cuman oke, tahan. Oh my god. Nah, yang keempat tuh kayak begini. Bab 4 di novel Funicula tentang ibu dan anak tuh bikin aku sedih, bikin aku terenyuh. Tapi jadi gimana ya, selain bikin aku terenyuh, bikin aku nangis juga, sedih, tapi ada senangnya juga, ada hangatnya juga. Jadi ini yang dinamakan kasih sayang ibu dan anak itu bisa melintasi dimensi waktu kayak gitu. Oh my god. Novel ini termasuk novel yang page turner, dimana ketika kamu membaca, kamu nggak akan bisa buat berhenti karena pasti penasaran dong. Dalam satu bab nih, misalnya kasih itu pertemuannya kayak gini, terus tiba-tiba dia udah mulai ke masa lalu, dan pasti penasaran dong, di masa lalu tuh mereka ini ngapain gitu, si orang ini tuh ngapain, dan berhasil nggak ya nanti di masa depan. Dan itu menyambung terus sampai ke bab 4 ya. Maksud aku tuh, meskipun di bab 1 misalnya ada si tokoh A, nanti di bab 2 juga si tokoh A ini tuh masih ada gitu, masih saling mensupport tokoh lainnya yang lagi diceritakan di bab 2. Dan di bab 3 itu juga tokoh yang ada di bab 1 dan bab 2 juga ada di bab 3 untuk mensupport tokoh utama yang ada di bab 3. Kayak gitu seterusnya sampai ke bab 4. Dan oke, ini membuat aku pengen baca buku Funicula yang kedua, karena aku masih penasaran sama hantu wanita bergaun putih. Ya gimana nggak penasaran gitu kan, hantu itu tiba-tiba udah diceritain ada kayak gitu aja tanpa ada latar belakang sama sekali. Dan si hantu ini tuh punya habits yang unik. Dia itu selalu duduk di tempat yang sama dan selalu melakukan kegiatan yang sama, yaitu membaca novel dan meminum kopi. Dan dia akan ke kamar mandi 1 kali 24 jam. Tapi ketika dia marah, wajah hantunya ya kelihatan gitu, menyeramkannya tuh kelihatan. Untuk terjemahannya sendiri buat aku cukup ya, karena pesannya pun bisa tersampaikan dengan baik. Narasinya juga buat aku bagus. Ya, bisa bikin page turner berarti ya bagus lah ya. Dan yang jadi keunikan pertama dari novel ini adalah ya si ceritanya ini, premis ceritanya. Sebuah kafe yang bisa membawa kamu ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, buat kamu nih yang suka novel-novel magical realism atau realisme magis dan terjemahan Jepang,
ini novel yang cocok buat kamu. Apalagi kalau kamu misalkan penggemar coffee, karena aku juga penggemar coffee, jadi makanya aku penasaran juga sih. Itu salah satu alasan kenapa aku penasaran sama buku ini, karena aku penggemar coffee dan ini kafenya kafe coffee atau alias coffee shop kayak gitu. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman review hari ini. Jangan lupa tonton review sebelumnya yang Fish in the Water, itu terjemahan Korea. Dan itu juga novel romance, tapi kalau ini kan tadi apa? Surrealisme magis ya, kalau itu novel romance. Oke, see you!